Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 27 Oktober 2021. Pada edisi ini kita akan ngebahas nih mengenai pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin pada tanggal 26 Oktober 2021 seperti apa, serta kira-kira emiten apa sih yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini tanggal 27 Oktober 2021. Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Analisis teknikal saham harian 27 Oktober 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian bursa pada perdagangan kemarin pada tanggal 26 Oktober 2021. Secara overall seluruh bursa itu mengalami hijau. Baik itu IHSG, itulah indeks harga saham gabungan. Apa itu IHSG? IHSG itu adalah rata-rata harga dari seluruh emiten, dari seluruh perusahaan yang sudah melantai di bursa efek. Itu disebut sebagai IHSG. Biasanya backbone dari IHSG itu adalah IDX 30 dan LQ45. Di LQ45 dan IDX 30 hijau royo. Itulah tidak menyalahkan jika composite itu positif. Artinya di sini bahwa IHSG walaupun terdiri dari yang namanya ratusan perusahaan, tetapi ada yang namanya tulang backbone atau tulang belakang. Di mana tulang belakangnya itu adalah IDX 30 dan LQ45, yaitu adalah perusahaan-perusahaan, baik itu 30 perusahaan atau 45 perusahaan yang memiliki market kapitalisasi ataupun bisa dibilang ukurannya jumbo gitu. Karena ukurannya jumbo, size-nya besar, itulah kenapa menjadi backbone. Selalu ada namanya top gainers dan top loser pada perdagangan kemarin, yaitu ada SWOT, SOTS, Waran, SKBM, dan INCF. Top loser ada TRIS, GPSO, ROK, dan BNBA. Dan ini adalah pergerakan IHSG dalam kemarin ya, sehari. Bisa dilihat sebenarnya IHSG itu adalah datar ya, yang udah gue prediksi kemarin dia akan flat, tidak membentuk gap. Dan lihat garisnya, dia flat sebenarnya. Nah, dia flat mencoba buy on weakness, sell on strength ya. Beli di daerah support, jual di daerah resisten. Lalu dia nembus lagi ke support dan ternyata break, tapi dia balik lagi ke atas gitu. Jadi dia mencoba level resisten ternyata gagal. Turun lagi ke support, nembus, jadi akhirnya berada di area sini. Tetapi dengan kondisi pada akhir sesi kemarin itu adalah hijau seperti ini, maka potensi untuk membentuk gap ya, gap hijau pada perdagangan hari ini itu cukup besar. Jadi awal-awal sesi nanti IHSG itu akan hijau royo dulu. Apakah akan bertahan? Jawabannya menurut gue lebih cenderung flat koreksi dibandingkan flat naik ya. Why? Karena kemarin itu tidak terlepas dari kemarin bahwa kemarin itu adalah lagi jaya-jayanya Raya gitu. Dan sekarang ini masih ya bisa dibilang kondisi ekonomi global tuh nggak ada berita yang luar biasa gitu yang bisa mengguncang ekonomi baik naik ataupun turun. Kecuali kebijakan PCR naik pesawat itu dihilangkan ya atau diubah jadi antigen. Maka itu bisa mendongkrak lagi untuk menaikkan IHSG. Tapi kalau sampai detik ini pun, sampai pagi ini pun, itu tidak ada berita yang luar biasa yang bisa mampu menggerakkan IHSG ya untuk menembus level resisten ini, level resisten di sini. Jadi ia akan seputar sekitar ini aja, lebih ke cenderung sideways lah untuk pergerakan IHSG pada hari ini. Dan inilah top net foreign buys dan top net foreign sell pada perdagangan kemarin, ada Zinc, Pegas, KLBF, dan BBRI. Yang menjualnya ada Friend, Behit, Buka, dan BBYB. Berikutnya adalah pom-pom news. Apa itu pom-pom news? Yaitu berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Sebenarnya tidak banyak yang menarik ya dari pom-pom news kali ini.
Hanya 3 yang menarik. Yang pertama, jualan alat tes swab laba bersih IRA meroket 841 di kuartal 3. Berita dari CNBC Indonesia. Emiten yang bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, PT Itama Ranoraya IRA mencatatkan kenaikan laba bersih yang fantastis. Laba bersih IRA meroket 40,59% secara tahunan, YoY. Iya, ini tidak terlepas dari aksi swab ya, di mana udah diwajibin di mana-mana, bahkan sampai tes-tes apapun itu diwajibkan untuk melakukan tes swab, baik itu swab antigen ataupun swab PCR. Benar-benar sangat basah di bidang kesehatan. Ini tidak terlepas dari ini, tetapi dengan hanya berdasarkan ini cukup untuk menaikkan saham IRA di mata investor pada perdagangan hari ini. Berikutnya, berita dari kompas.com, IPO Mitratel lebih besar dari Bukalapak, Bursa Efek Indonesia, BEI, yakin investor masih bisa serap. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan, sampai saat ini indikator pasar modal Indonesia positif bila ditinjau dari jumlah perusahaan tercatat yang melakukan fundraising di pasar modal. Seperti halnya PT Daya Mitra Telecommunication atau Mitratel. Iya, kalau misalkan IPO Mitratel lebih besar dari Bukalapak, iya bagus, oke-oke aja. Tapi ingat, Bukalapak aja dia ARA ya, auto reject atas itu hanya selama seminggu ya. Setelah itu ARB. Sekarang nggak kemana-mana, di bawah nilai IPO gitu. Jadi iya, ini cuma sebesar apa ya? Sebagai pemanis ya. Sebagai pemanis karena dia di bawah Telkom ya, di bawah anaknya Telkom. Jadi sebagai pemanis untuk yang namanya para IPO hunter untuk mengincar saham-saham ini gitu. Lanjut, berita terakhir dari CNBC Indonesia, gebrakan Mitratel bakal merambah Asia Tenggara pasca IPO. Perusahaan menara telekomunikasi BUMN PT Daya Mitra Telecommunication Persero berencana melakukan ekspansi bisnis ke Asia Tenggara setelah melaksanakan penawaran perdagangan umum saham atau IPO (Initial Public Offering). Mitratel berencana menaruhkan sebanyak 25,54 miliar saham. Ini kabar baik lagi, kalau bisa merambah artinya dia berekspansi. Tapi di sini kalimat penggiringannya itu adalah bakal. Bakal itu adalah sugesti, nggak bisa kita pegang omongannya. Itu bukan fact, tapi suggestion, opinion yang diberikan oleh manajemen untuk para investor ataupun para trader itu terpancing untuk masuk, untuk beli dan masuk dengan keyakinan ini akan bertumbuh. Ini adalah kalimat penggiringan. Lanjut, ini adalah pada review rekomendasi pada perdagangan kemarin ya. Di sini gue rekomendasi teh, kuas, care, PTPP. Untuk teh tercapai targetnya ya 8.300 tercapai. Untuk care 4666, 455 sampai 460 tercapai. Jual untuk PTPP 1305 tercapai. Jadi secara overall 3 tercapai. Lalu pertanyaannya kuas. Kuas kok di sini buy HK, jual haki, kemungkinan naik 90%, cut loss 5-5%. Kalau menemu study case yang seperti ini di review emiten gua, artinya ini adalah memiliki profil risiko very high risk. Kenapa? Karena ini yang menjadi kunci bukan berdasarkan teknikal, tapi suka-suka si gajah, suka-suka si bandar. Kuas pada saat open 300 ya, 300 ini langsung diturunkan hingga 244. Kenapa seperti itu? Ya suka-suka dia gitu. Sorry. Itulah kenapa di sini gue buy HK, jual haki. Karena nggak ada target yang jelas, dia baru 1 hari melantai di bursa, nggak ada parameter, barometer yang harus dipakai. Ini kayak kesini loh, ini kesini, itu nggak ada. Pure. Kalau udah berada lu main di daerah yang namanya saham IPO, lu harus bisa yang namanya tap reading.
reading. Tape reading itu apa? Tape reading itu adalah melihat situasi di order booking gitu. Berbeda halnya dengan ini, lu bisa menentukan targetnya, oh beli sekian, jual sekian sesuai dengan trading plan. Tapi kalau beli HK, jual haki, maka lu yang harus lu perhatiin adalah trading, volume trading, bid trading, ask trading, frekuensi trading. Itu yang diperhatikan dalam melihat yang namanya saham IPO. Beli dan jualnya berdasarkan itu. Profil resikonya very high risk. Untungnya bisa 25% arah ataupun bisa rugi ARB. Untungnya ruginya cuma 7% kan untuk ditutup. But apakah akan di ARB-in lagi pada perdagangan? Gue nggak yakin. Dia baru naik 1 hari tapi ARB langsung. Itu gue nggak yakin. Karena kenapa? Iya, bandar itu nggak akan pernah mau rugi. Itu jawabannya. Kalau dia cuma nge-ARB-in hari ini, ya belum balik modal. Ada kemungkinan arah lain. Dalam bulan inilah. Jadi ini adalah analisa teknikal harian pada perdagangan hari ini. Di sini gue pakai 2 indikator, yaitu adalah MACD, Moving Average Convergent Divergent, dan CCI, Commodity Channel Index. Cara bacanya gimana? Moving Average Convergent Divergent adalah indikator yang digunakan untuk melihat pergerakan tren. Cara bacanya mudah, yaitu adalah beli saat garis bersilang di bawah dan jual saat garis bersilang di atas. Beli saat bersilang di bawah, jual saat bersilang di atas. Itu prinsip dari MACD. Itu sederhananya kayak gitu ya. Di mana 0 adalah sebagai titik tengah. Nah, sebagai titik tengah dalam lu menentukan mana utara, mana selatan. Jadi beli di daerah utara, beli di daerah selatan, jual di daerah utara. Itu prinsip yang digunakan dalam melakukan beli dan jual. Lalu untuk melihat psychology market pakai apa? Itulah yang disebut sebagai Commodity Channel Index. Ini adalah area arsir. Lihat ada warna biru-biru, ini area arsir. Ini area arsir. Di mana area arsir itu kalau gue nyebutnya itu area netral. Di mana dia masih bisa menentukan naik ke atas ataupun turun ke bawah. Sedangkan kalau di luar area arsir, kalau di selatan itu disebut sebagai yang namanya aksi jual ataupun sentimen negatif ataupun jenuh jual. Kalau ada berada di area atas, ini disebut sebagai jenuh beli atau sentimen positif ataupun berita positif gitu. Itu perbedaannya ya. Jadi pada saat sudah menyentuh ke atas, dia akan otomatis turun ke bawah. Pada menyentuh atas ini dia akan otomatis turun ke bawah. Pada saat di bawah turun ke atas. Jadi paling baik apa? Beli pada saat ini. Ini beli. Nah, ini belum ada indikasi jual. Beli pada saat dia ada di bawah, tunggu sampai ada indikasi jual di atas, dia melewati di atas dan jenuh turun. Itu, dan ini masih akan naik kembali. Gitu, itu cara bacanya ya. Baik itu ke MACD dan CCI. Oleh karena itu untuk beli, buy di 184 sampai 188, cut loss di 174, jual di 197 sampai 199, kemungkinan naik 60%. Yang kedua adalah emiten baja. Pada emiten baja bisa dilihat untuk MACD-nya itu sendiri masih potensi naiknya tinggi pada perdagangan atau pada pembukaan bursa nanti. Walaupun dia udah jenuh ya, tapi dia masih di titik psikologis, masih di sentimen positif, bisa lagi mantul naik ke atas gitu. Karena kenapa? Ininya masih mendukung MACD-nya. Jadi lu bisa beli di 340 sampai 342, cut loss di 332, jual di 352 sampai 360, kemungkinan naik 47,22%. Selanjutnya adalah COBEX. COBEX lebih luar biasa lagi. Kenapa? Benar-benar sentimen positif naik tuh, lihat. Tuh, nggak ada sentimen negatifnya sama sekali. Naik. Dan ini didukung dengan CCI yang mendukung. Belum ada tanda-tanda turun. Jadi lu bisa manfaatkan ini untuk melakukan trading harian. Beli di 174 sampai 175, cut loss di 170, jual di 178 sampai 180, kemungkinan naik 62,50%. Yang terakhir adalah emiten good, Garuda Food Putra. Kenapa? Bisa dilihat kalau untuk good, dia berada di persilangan bawah. Nih.
berada di persilangan bawah. Dia naik dan ini berada di area netral tapi sudah mengalami yang namanya jenuh jual. Jadi akan menuju ke utara ini. Jadi ini benar-benar sangat potensial gitu kalau pengen mendapat keuntungan yang marginnya lebih besar. Bisa lu beli di 490 sampai 495, cut loss di 485, jual di 500 sampai 505, tapi kemungkinan naik 19,59%. Kenapa kecil? Kenapa naiknya kecil? Ini tidak terlepas dari yang namanya, lihat nih, dia berada di area ini. Jadi cuma sebentar sampai sini turun lagi gitu. Kalau lihat potensinya ya, potensi yang namanya kita lihat support dan resisten. Dan ini berarti mengindikasikan menurut histori pergerakan dari komputer atau artificial intelligence mengatakan bahwa good itu kemungkinan naik kalau misalkan seperti ini case-nya itu adalah 19,59%. Artinya di sini tingkat fake atau false breakout itunya sangat tinggi. Tapi walaupun seperti itu memang salah untuk swing trading. Tetapi kalau untuk daily trading, sah-sah aja mengambil kesempatan itu untuk take profit. Tetapi sekali lagi, profil high risk-nya itu sangat-sangat tinggi. Dan juga jangan lupa untuk memasang cut loss kalau udah kemungkinan naiknya cuma segini. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di bawah ini jika konten ini bermanfaat. Gue Fajar Sidik pamit. Bye, happy cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.